Oke Bang, Abang sebagai LBH Ganjar Keadilan, seperti apa mungkin melihat dinamika politik nih, pentolan apa kader PDI keluar dan diduga bakal gabung sama Jokowi nih. Terus ada juga kader-kader yang di Majalengka mundur. Nah, elektabilitas Pak Ganjar juga semakin merosot nih. Gimana Abang melihatnya, ada khawatiran atau seperti apa nih? Iya. Sebenarnya kan saya sebagai ketua umum dari LBH Ganjar Keadilan ini, sebenarnya kami ini relawan yang fokus mengurusi permasalahan-permasalahan hukum. Hari ini sepertinya bisa langsung saya sampaikan juga. Ini kan kita lagi terus bergulir gugatan atau laporan kami terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan 7 komisioner KPU itu di DKPP. Itu setiap hari Senin, itu Senin kemarin itu kan sidang ketiga, sidang terakhir di DKPP, di mana nanti di Senin depan akan ada putusan terkait laporan kami dugaan pelanggaran etik yang dilakukan 7 komisioner KPU menerima pasangan Prabowo Gibran di tanggal 25 Oktober dan memutuskan pasangan Gibran Prabowo itu di tanggal 13 November itu dengan PKPU yang belum direvisi. Artinya ada hal-hal yang dilanggar dilakukan oleh komisioner KPU. Jadi sebenarnya kalau ditanya tugas-tugas kami lebih fokus ke sana. Tetapi menghadapi atau melihat fenomena hari ini, di mana hasil survei yang disampaikan oleh beberapa lembaga survei yang terlihat bahwa pasangan Ganjar Mahfud itu menurun hasil surveinya, kalau saya secara pribadi menanggapinya bahwa itu sah-sah saja lembaga survei menyampaikan hasil surveinya. Tapi saya punya keyakinan dan optimisme bahwa tidak selalu hasil survei itu benar. Karena banyak juga masyarakat yang tidak mau menyampaikan apa yang ada di hatinya untuk memilih Pak Capres pada pemilu nanti. Artinya ketika disurvei dia nggak mau jawab. Nah, banyak juga masyarakat yang begitu, sehingga hasil survei itu juga tidak bisa kita katakan bahwa 100% benar, ya kan? Bisa juga hari ini disurvei, besok mereka bisa berubah juga pilihannya. Jadi kita tetap saja optimis bahwa pasangan Ganjar Mahfud itu akan memperoleh hasil yang maksimal. Memang sampai hari ini kami belum punya keyakinan bahwa bisa menang dalam satu putaran. Tapi secara pribadi kami sampaikan bocoran bahwa kami akan lolos di putaran kedua untuk pemilu 14 Februari 2024 ini. Optimis menang di putaran kedua karena kan kemarin juga sempat ada komunikasi dengan paslon 01, artinya ada bakal bergabung nih. Gimana Bang melihatnya? Ada rencana untuk koalisi? Ya, terkait memang kalau prediksi kami sesuai dengan harapan, artinya di putaran kedua ini kami lolos nantinya menghadapi pasangan 02, kami sangat optimis 01 akan masuk dalam koalisi 03. Artinya pasangan koalisinya Amin nanti akan bergabung di koalisinya Gama. Harapan kami juga tentunya koalisi yang dibangun di elit partai ini nantinya akan diikuti linier ke bawah, artinya grassroots-nya juga akan ikut pindah memilih 03 dalam Pilpres putaran kedua. Gitu. Harapan kita begitu. Kalau secara koalisi kita optimis 01 nantinya akan bergabung ke 03. Gitu. Oke, mungkin sedikit Bang bicara tentang
ini Bang, tentang hukum nih Bang. Artinya ada, apalagi kan menjelang pemilihan umum Bang, dikit lagi. Mungkin di situ kan bakal ada namanya war gitu Bang. Nantinya dari pihak abang sendiri ada ini nggak Bang, udah siap nggak untuk nantinya bakal mengawal gitu kecurangan-kecurangan yang terjadi atau adanya pelanggaran-pelanggaran kode etik tentang ini Bang, tentang pemilu seperti itu Bang. Ada ini nggak Bang? Ada persiapan khusus nggak Bang? Ya, persiapan khusus tentu sudah kita lakukan jauh-jauh hari. Jadi mulai terbentuknya TKN, TKD sampai ke kita mengumpulkan relawan-relawan, kita udah mempersiapkan benteng bahwa pemilu ini harus kita kawal sebaik mungkin. Jangan kita sendiri melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan kita juga mengawal jangan sampai ada kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Jadi mulai dari masa kampanye sampai dengan masa pemilu. Ketika masa pemilu nanti tentu kita akan mengawal suara kita sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kecolongan, jangan sampai suara kita hilang. Itu pasti kita kawal. Dan kita juga mempersiapkan diri sampai dengan kemungkinan kalau kita merasa kita nanti dicurangi, tentu kita akan lakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan juga kami nanti mempersiapkan data-data dan saksi tentunya. Ketika nanti kami menang, kami pun kemungkinan bisa saja digugat seperti halnya pemilu 2019 yang lalu. Ini kan bergulir sampai ke MK. Tentu kita sudah mempersiapkan diri sejak awal, tim hukum udah kita siapkan sehingga kita sampaikan ke TKD, kita sampaikan ke tim-tim relawan harus mempersiapkan diri dengan bukti-bukti yang konkret. Berarti sudah adanya sosialisasi ke kader-kader, ke relawan-relawan ya Bang, untuk mengantisipasi ini ya Bang. Ya, tentu kita sudah antisipasi itu, kita sudah berikan edukasi kepada tim, jangan sampai melanggar hukum, dan juga mengawal suara, jangan sampai kita kecolongan, kehilangan suara kita pada pemilu Pilpres nanti. Tapi sampai saat ini sudah ada nggak Bang, indikasi nih pengumpulan data yang sudah diperoleh sama tim Abang dan yang nantinya akan disiap untuk dilaporkan gitu Bang? Sudah ada nggak Bang? Ya, kalau itu pasti sudah ada, tapi kita kan rahasia sifatnya. Kalau memang ini sifatnya pelanggaran administrasi, tentu kita harus laporkan dulu ke Bawaslu, ya kan? Tapi kalau memang ini sudah ada tindakan pidana pelanggaran pemilu, pasti kita ke Gakumdu. Itu udah kita antisipasi jauh-jauh hari gitu. Tapi kembali lagi kita tekankan bahwa kita pasti akan mengawal suara kita, jangan sampai kecolongan di tiap-tiap TPS. C1-nya akan kita kawal terus, bagaimana ini akan kita cocokkan nanti di kemudian hari. Kalau terjadi kecurangan seperti yang orang pikir nanti KPU bisa merubah hasil suara di komputer KPU, itu kan bisa kita buktikan dengan C1-nya. Nah, C1 inilah yang menjadi alat bukti kita kalau memang kita akan lakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bang, tapi abang seoptimis apa pasangan Ganjar dan Mahfud menang nih Bang, artinya di putaran kedua? Kalau kami sangat optimis. Memang sampai hari ini menang satu putaran kayaknya berat, ya kan? Begitu beratnya lawan kita. Walaupun 02 ini secara bukanlah pasangan yang incumbent, kita sebut incumbent, tapi dengan ditaruhnya Gibran sebagai wakilnya Prabowo dan di sana ada Presiden Jokowi yang masih berkuasa hari ini, kita bisa sebut bahwa pasangan 02 itu adalah pasangan incumbent karena bisa saja dalam tanda kutip seluruh elemen yang hari ini masih berkuasa dari pusat sampai ke daerah itu bisa dimainkan mengawal kemenangan pihak 02. Itulah yang hari ini kita sebagai relawan 03 mengantisipasi itu. Kalau memang kita melihat ada kecurangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, pejabat TNI Polri
yang memobilisasi atau menekan agar masyarakat memilih 02 itu sebuah pelanggaran berat, maka itu akan kita laporkan. Bang, tapi abang sendiri melihatnya sosok Pak Ganjar dan Mahfud sudah sangat layak atau pantas menjadi presiden bang, atau seperti apa, presiden dan wakil presiden dibanding pasangan 01 dan 02? Kalau itu sudah tentu berulang kali saya sampaikan kenapa saya hari ini berada di tim 03, karena inilah pilihan saya secara pribadi. Dari 3 paslon tidak kita dapat pungkiri pasangan inilah pasangan yang paling sempurna, sudah teruji. Pak Ganjar 2 kali di DPR RI, 2 kali menjadi gubernur. Dengan pengalaman itu, lantas memiliki wakil yang jawara hukum, pernah di DPR, pernah jadi menteri, pernah ketua MK, dan hari ini adalah Menko Polhukam. Jadi ini pasangan sudah klop. Kalau kita bandingkan dengan paslon lain, kayaknya ya sudahlah, tentu masyarakat yang cerdas akan memilih pasangan 03. Tapi sosok yang memang dibutuhkan untuk memimpin Indonesia bang ke depan, Ganjar dan Mahfud. Tentu, makanya kita sampaikan tadi, ke depan tantangan Indonesia kan semakin berat. Meneruskan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Hari ini negara luar, khususnya Asia, sangat segan dengan negara kita. Jangan sampai apa yang sudah dibangun Pak Jokowi itu nanti akan sirna ketika kita salah memilih pemimpin. Ternyata pemimpin itu tidak lebih baik daripada presiden hari ini. Dan presiden hari ini, calon presiden hari ini yang lebih baik dari Jokowi, saya rasa ya itu Pak Ganjar. Bang, boleh dibilang Ganjar itu apa, merepresentasikan sosok Jokowi ya bang, yang sekarang artinya penerusnya Jokowi bang? Iya, tentu. Kalau pengalaman yang saya sampaikan tadi, tentu pengalaman Pak Ganjar melebihi Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah di DPR RI, tidak pernah menjadi gubernur 2 periode, Pak Ganjar pernah. Artinya secara pengalaman Pak Ganjar lebih unggul dari Pak Jokowi. Harapan kita nanti ketika menjadi presiden tentu akan lebih baik dari Pak Jokowi. Gitu.